Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Pada hari ini Jumat 28 Mei 2021, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dang dibotohamu, joroni debatahamu, jalatodin debata maringanan di bagasak kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita ciptaan Tuhan yang paling mulia, diciptakan segambar dan secitra dengan Allah, diberikan nafas kehidupan, akal budi, hikmat, budi pekerti untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini harus kita tanamkan dan kita ingat bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Tujuan Allah menciptakan kita segambar dengan Dia menjadi makhluk yang mulia adalah supaya kita menjadi mitranya, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai makhluk yang mulia, yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya, kita harus melakukan juga hal-hal yang mulia, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat kita pagi hari ini merupakan nasihat teguran dari Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Salah satu jemaat yang sulit dihadapi oleh Paulus. Dia seringkali menangis di jemaat ini. Terlebih ada berbagai aliran-aliran, ajaran-ajaran yang menyesatkan pengikut Kristus, yang mengatakan bahwa yang paling penting adalah jiwa. Tubuh ini tidak bernilai karena pada akhirnya akan membusuk, mati dan membusuk. Jadi tidak ada nilai. Sehingga Paulus mau meluruskan pemahaman ini, bahwa seutuhnya tubuh, jiwa dan roh kita sangat berharga karena Tuhan yang menebusnya. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan membeda-bedakan tubuh, jiwa dan roh. Itu satu kesatuan seutuhnya harus memuliakan Tuhan. Maka sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yang seutuhnya, kita diingatkan bahwa tubuh kita ini bait Allah. Bait Allah itu bisa kita sederhanakan dengan istilah gereja. Nyanyian sekolah minggu mengatakan gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Kita inilah bait Allah. Dan oleh karena kita, tubuh kita bait Allah, maka roh Allah mau diam di dalam kita. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti jemaat Korintus. Mereka mencemari tubuhnya dengan perzinahan, dengan menyembah dewa-dewa. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan amoral, hanya memuaskan kedagingan mereka. Hari ini kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Maka seharusnya harus kita jaga, harus kita syukuri. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Persoalan tubuh bukan persoalan kesempurnaan fisik, tetapi bagaimana kita mensyukuri tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Maka harus kita jaga untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai jatuh ke dalam perzinahan atau jatuh kepada hal-hal yang tidak bermoral, narkoba,
memuaskan dengan makanan-makanan yang sebenarnya mengganggu tubuh kita ini. Tubuhmu adalah bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, hari Jumat ini. Mengingatkan kami bahwa tubuh kami adalah bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kami seutuhnya benar-benar adalah ciptaan-Mu. Kami pergunakan hidup kami sepenuhnya menjadi mitra kerja-Mu, mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia ini. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami seturut kehendak-Mu, dan kami semakin mensyukuri apapun yang kami terima. Terpuji namamu Tuhan. Ampuni dosa kami, berkati seluruh jemaat-Mu dalam semua pergumulannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.